Bismillahirrahmanirrahim. Nanti jangan lemot banget. Mungkin apa yang lain bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ini cek sound dulu nih. Oh iya, takutnya apa kadang-kadang enggak ada suaranya kan. Baik, ini malam Senin enggak bagi-bagi duit, kan bagi duit sayur, ya kan? Sama bayaran apa, lu masih ada. Ini sekarang tinggal berapa sekarang? 19. Lu terakhir bayaran kapan? 23. Ah, gampang. Ada sih duit mah, udah saya kantongin. Cuma buat bayar material dulu lah. Puyeng lah, udah hampir 8 juta sekarang. Tadi nambah. Beli apa tadi? Baik, kita lanjut sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah nggak baca Fatihah, tadi udah baca Tabarok, baca Al-Waqiah ya. Sekarang wa minal fadhaili fi haqqil muttajiri iqalatun nadimi wat taisiru 'alal mu'asiri
wa tajawuzu 'anil musiri. Wa minal fadhaili, dan itu diantara fadilah-fadilah. Benar itu ya? Fi haqqil muttajiri, dalam haknya orang yang berdagang. Iqalatun nadimi, bermula menghilangkan orang yang menyesal, maksudnya orang yang getun. Orang kalau nggak punya beras tuh getun, sedih apa enggak? Ya sedih lah. Nah, orang dagang di antaranya itu adalah iqalatun nadim. Kalau dalam kitab dalam syarah saya, al-iqalah fil lughah ar-raf'u wal izalah, menghilangkan penyesalan. Maksudnya penyesalan itu ya kekurangan orang, kesulitan orang gitu loh. Termasuk wataisiru, dan memberi kemudahan alal mu'siri, atas orang yang kesulitan. Nah, coba umpamanya kita beli gas, tempatnya Pak Kino ada, tertolong apa enggak? Tertolong. Coba kalau beli gas ya kudu ke Pondok Gede. Lah iya umpamanya susah apa enggak? Susah lah. Fadilahnya dagang di antaranya itu gitu loh. Wat tajawuzu alal musiri, tajawuz ya gampangannya memberi kemudahan, mujawazah itu yang melampaui atau melewati, gampangannya memberi kemudahan juga lah. Alal musiri, atas orang yang musir. Musir itu lawannya muksir. Kalau muksir susah, orang yang mempunyai, orang kaya. Wa iqradul mustakridi, dan bisa mengutangi orang yang mencari utangan, nggak punya duit. Kan kadang-kadang ngutang, Magino juga kan suka ada yang ngutang kan ya, namanya warung. Oh iya kan, waduh ini lagi gak kantongin duit nih, itu ngutangin orang yang memang ngutang lah. Ngutang kan ada kalanya duitnya ketinggalan, ada kalanya memang nggak punya duit. Tuh. Sebenarnya kan kalau dikaji mendalam kaitannya, kita saling menolong loh ya. Kalau dagang sendiri kan mulia kan. Begitu loh. Nah, itu diantaranya. Wa qadha'i hajatil muhtaji, dan memenuhi kebutuhannya orang yang butuh, orang yang hajat. Orang mau masak, beras ada, ya kan, sayur ada, bumbunya ada, merica, jahe, cengkeh, garamnya nggak ada. Enak apa nggak kira-kira makanan? Lah kagak enak. Nah itu maksudnya. Nah kalau diniati ke sono, masya Allah, maka itulah nantilah qala alaihi salatu wassalam, man aqala najiman bai'atahu aqalallahu asratahu yaumal qiyamah. Man, barang siapa, aqala yang menghilangkan, siapa man, mengangkat siapa man, nadiman, pada orang yang nyesel, maksudnya orang yang getun itu ya dalam arti butuh tadi, bai'atahu, pada penjualannya man, aqala maka menghilangkan, mengangkat siapa Allah asrotahu, pada tergelincirnya man, yaumal kiamati, dalam hari kiamat. Bawahnya pun masih ada berkenaan. Maka intinya dengan berjualan, berdagang, berniaga itu sebenarnya terdapat kebaikan-kebaikan yang sifatnya agama, yang sifatnya mulia gitu. Bahkan wafil hadis sahihi, dan itu dalam hadis yang sahih, innallaha utiya bi'abdin lam ya'mal khairan qattu. Innallaha, sesungguhnya Allah, utiya itu didatangi, gampangnya dilaporkan siapa bi'abdin, dengan seseorang, gampangannya ada orang dilaporkan kepada Allah, orang tadi lam ya'mal khairan, lam ya'mal yang tidak beramal. Nah itu kan diingat-ingat, kalau fi'il mudhari kemasukan lam, itu kan menunjukkan madhi, masa lampau kan.
lam ya'mal tidak beramal siapa man. Nah itu diingat-ingat loh, itu besok malam pembahasan nahwu itu fi'il mudhari itu istilahnya madhi, tapi madhi secara makna. Walaupun kalau dohirnya kan mudhari. Iya kan? Oh, itu besok pembahasannya itu. Nah ini untuk saya ingetin istilahnya. Qattu khairan pada kebaikan, qattu sama sekali. Jadi nanti malaikat bawa seorang melapor ke Allah, ada seorang manusia yang nggak pernah berbuat baik sama sekali. Tapi ghairu annahu, selain sesungguhnya abdun, karena itu ada siapa abdun yudayinu, mudayanah itu ya sama dengan muamalah itulah. Yudayinu itu berinteraksi siapa abdun, gaul dia, nggak mengucilkan diri, nggak ngumpet aja. Ngerti maksudnya? Nah, itu maksudnya bergaul, berinteraksi dengan manusia, an-nasa pada manusia. Udah gaul, wakana dan ada sosial, gampangnya sosialnya baik gitu. Wakana dan ada siapa abdun, ya'muru itu memerintahkan siapa abdun hilmanahu pada hilman itu jamaknya gulam. Anak-anak laki, anak perempuan juga sama, ini kan taglib. Hilmanahu pada anak-anaknya abdun bitaisiri dengan gampangannya memberi kemudahan, memberi ya yusrun itu loh, memberi kegampangan, kemudahan, ya pertolongan lah gampangannya, alal mu'siri atas orang yang kesusahan. Watajawus dan gampangannya berbuat baik, melampaui alal musri atas orang orang kaya. Wayakulu dan berkata siapa abdun, la'allallahu yatajawazu anna. La'allallahu, dia tetap menanamkan nilai-nilai agama. Semoga Allah itu yatajawazu, mengampuni anna dari kami. Faqala maka berfirman siapa Allah lahu kepada abdu tadi, nahnu aula bidzalika minka fatajawaza anhu. Nahnu bermula kami Allah. Aula itu yang lebih utama, bidzalika dengan itu tajawuz, minka dari kamu, fatajawaza maka memaafkan, mengampunkan siapa Allah anhu dari abdun. Ini dalam kalau dalam kitab saya Aslul Hadisi fi Sahih Muslimin fi Kitabil Musaqati babu fadli indoril mu'sir bilafzi khusiba rajulun mimman kana qablakum. Redaksinya begitu. Dihisab seorang laki-laki dari umat sebelum kalian semua. Falam yujad lahu minal khair syai'in qattu. Falam yujad lahu minal khairi syai'un. Enggak ditemukan orang tadi kebaikannya sama sekali. Illa annahu kana yukhalitun nasa wa kana musiron. Kelebihan dia itu berinteraksi, bergaul sosial tadi dengan manusia. Oh, ini tolong diperhatikan nih. Bersosial itu kan penting. Nah, enggak boleh mengucilkan diri, merasa yang terbaik, ya kan? Merasa pendidikannya tinggi, gaul sama orang-orang yang nggak berpendidikan katanya, gengsi. Karena kadang-kadang ada orang yang yaitu membusungkan dadanya karena angkuh dan lain, kan begitu kan? Padahal Nabi itu lebih mulia siapa sih daripada orang S1, S2, S3, S2, S cendol segala macam bahasa kasarnya, iya kan? Nabi masih gaul sama orang bodoh, Nabi masih gaul sama orang miskin, bahkan itulah yang sering setiap hari digauli sama Nabi. Nah ini kadang-kadang orang baru berpendidikan tinggian dikit aja, wah, apalagi pendidikannya di Amerika, wah ya loh, ngagulnya udah setinggi langit umpamanya, gitu ya. Nah tetap berinteraksi, bergaul.
Nah, orang ini kan itu tadi ada orang dilaporkan kepada Allah belum nggak pernah berbuat baik sama sekali, tapi dia bersosial, berinteraksi kepada sesama manusia, bahkan menyuruh kepada anak-anaknya berbuat baik dan pelit. Itu maksudnya. Wa kana ya'muru ghilmanahu bitaisir alal mu'sir. Begitulah maksudnya. Nah, dari situlah malah menjadi asbab diampunkannya orang tadi. Ngerti? Kadang-kadang begini, ada orang kaya gitu loh. Ini maaf kata, ini fakta. Dia dulu belangsak. Wah, lu baru susah begitu aja udah menderita. Saya mau udah lebih rekasa dari tapi nggak mau nolongin. Paham nggak maksudnya? Ada tipe orang-orang kaya yang seperti itu. Lah kita sih nggak menginterogasi pada orang-orang kaya juga bukan. Lu iya kan? Maka maksudnya ini hadis, ini kan harus proporsional, menempatkan kepada tempatnya. Dalam arti menempatkan pada tempatnya apa? Ini hadis ya harus dibaca oleh orang kaya, kan gitu kan, supaya banyak berbuat kebaikan. Nah sebenarnya seperti itu. Nah kita walaupun bukan orang kaya kan bisa juga bermental kaya. Nah kalau orang kaya bersedekah dengan hartanya, lah kita sesuai kemampuan kita. Yang kita sedekahin apa? Lah tenaga nggak kegablek duit mah. Lu ngerti maksudnya? Bersihin lingkungan, jalanan kotor, lu perempuan didengerin. Umumnya lewat ke sono, nggak usah disuruh. Kok umpamanya ada bocah jajan, sampahnya sembarangan dibuang, pungut, taruh ke dalam bak sampah. Lu itu kan sepele kan? Nah, mental kita bangun yang seperti itu beratnya luar biasa. Loh gitu loh. Lu jangan ngantuk. Kerja kagak, mainan doang ngantuk lu. Lah Erwin ngantuk, saya suruh diri nih, Kevin. Lah iya kan? Lah kan nggak ngapain dia tadi. Ayo diri. Udah nyureng-nyureng aja matanya, ayo. Apaan? Diri dulu 5 menit, baru duduk. Ya enggak? Ngopi Mas Ali. Lah, bismillah. Nah gitu, ngantuk, diri. Lu mau ikut Win? Lah iya. Nyambung nih ya. Oke, berikutnya waqala sallallahu alaihi wasallam kullu qardhin shadaqatun. Bermula setiap utangan, orang utangin itu loh. Nah ini yang akhirnya orang-orang itu kadang-kadang melekotoin ke saya. Udah taruh aja di muka. Di muka tapi sarungnya ntar ngeper aja. Oh itu kamu enak naik sarung itu. Wah, dulu ntar. Shadaqatun itu mempunyai pahala seperti sedekah. Ngutangin orang, ini kan mentalitas orang yang ngutangin sebenarnya. Lah, bukan berarti kemudian langganan ngutang. Bisa dipahami kan nih? Nah, kadang-kadang seperti itu. Menghutangi orang itu mempunyai pahala yang pahalanya sama dengan sedekah gitu loh maksudnya. Bukan berarti dihutangin kemudian nggak bayar. Lah iya kalau ngutang mah nggak bayar. Lah iya kan? Ini mudah-mudahan aja yang dengerin Pak, yang punya utang sama saya pada dengerin. Lah iya kan? Lah duit saya mau ngampur-kapur, bukan kok ngecor begini malah kelar kalau orang-orang pada bayar utang mah. Lah serius. Ah itu kullu qardhin shadaqah. Coba kalau saya lihat sarahnya, qaulu kullu qardhin shadaqah minal mukrid alal muktarid. Jadi orang yang ngutangi atas orang yang hutang, ayu jaru alaihi ka ajri shadaqah. Loh,
Pemahamannya seperti itu. Bahkan yang berikutnya itu lebih keren lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, ra'aitu lailatan. Itu boleh, bacanya boleh dua. Lailatan usriyabi boleh, lailata usriyabi boleh. Nah, berarti kan ini kalau yang nggak pernah belajar idhofah, nggak paham kalian, nggak bisa bedain. Apa sih bedanya lailata dengan lailatan? Beda. Ra'aitu melihat siapa saya, kata Nabi. Lailata usriyabi, nah itu kalau bacanya lailata usriyabi itu lailata mudhof, jumlahnya usriyabi mudhof ilaih, gitu loh. Kalau lailatan dalam satu malam, usriya yang, nah berarti usriyanya yang. Lah ngaji yang seperti itu kudu banyak waktu untuk belajar, maksudnya kudu lama ngajinya. Usriya yang diesrokkan siapa bi denganku, ala babil jannati, atas pintu surga. Saya melihat ketika saya malam mi'raj, tertulis di dalam pintu surga ada tulisannya begini, as-sodaqatu bi asri amsalihha wal qardu bi samaniyata asaro. Loh, itu keren ini kaidah. Diinget-inget. Cuman jangan lu jalanin ngutang terus, ngebayar kagak. Dodol namanya. Maksudnya bagaimana? As-sodaqatu bermula sedekah. Bi asri amsalihha itu pahalanya 10 kelipatan sedekah. Nih sedekah umpamanya 100.000, umpamanya pahalanya 10 kali lipat kan berarti 1 juta, 10 kali lipat. Tapi wal qardu dan bermula ngutangi, minjemin, itu bisa maniyata asaro dengan pahala 18 kali lipat. Loh kan hampir 2 kali lipat. Nama balas sedekah. Loh kenapa begitu? Di situ kalian nggak ada keterangannya. Kalau saya ada sarahnya. Al-Hadits rawahul Bayhaqi an Anas bin Malik qala al-Hafidz al-Iraqi wa sanaduhu dhaif. Wa tamamul hadits faqultu ya Jibril ma balul qarzi afdhalu minas shadaqah. Jibril sampai bertanya, macam mana? Kalau bahasa Kupang. Lah iya kan? Macam mana ngutangin itu lebih utama dari sedekah? Tuh. Qala Nabi menjawab, li'anna sa'ila yas'alu wa indahu. Karena orang yang minta kemudian kan dikasih sedekah tadi. Iya kan? Boleh jadi dia mungkin masih punya duit yang lain. Dia minta nih, orang yang minta-minta datang sama kita. Itu di kantongnya, orang di kampungnya itu rumahnya tingkat, punya mobil segala macem. Bahkan yang belum lama viral itu 3 tahun 4 tahun yang lalu dari Bogor itu, belum ngemis dari Bogor, dari daerah wilayah Ciampea apa itu? Nah, Avanza. Nah, coba diantri sama supir. Nah, gila gak? Nah, itu kejadian serius. Lah orang yang meminta boleh jadi dia masih mempunyai stok duit. Oh, tapi wal mustaqrid la yastaqridu illa min hajatin. Orang yang ngutang dia tidak ngutang kalau nggak butuh, tapi ngutang yang butuh loh. Ngerti maksudnya? Pak Ustadz, saya mau umpamanya atau Pak Tolib, saya minjem duitnya, mau buat beli apa? Buat beli mobil, umpamanya nambahin beli mobil. Mobil udah ada, beli mobil lagi. Kan ada juga orang yang utang seperti itu kan. Nah, saya dipahami kan nih? Orang yang utang memang benar-benar kepepet, ngutangin orang yang benar-benar butuh, itu berarti benar-benar membantu. Maka pahalanya 18 kali lipat. Oh gitu loh. Dari nilainya tadi. Sementara
orang yang hanya memberi, apalagi kalau memberi benar-benar yang butuh. Siapa tadi yang minta? Parah. Ini yang belum saya kasih duit, parah. Lah dia minta karena buat butuh apa enggak? Butuh, orang butuh buat bayaran lah. Kalau itu mah sama-sama butuh. Orang yang utang sama-sama butuh, maksudnya kebutuhan mendesak, dan orang yang meminta dengan kebutuhan yang mendesak. Lah bisa jadi lebih tinggi daripada orang yang meminta tapi benar-benar terdesak. Oh, bisa dipahami nih. Lah dibolak-balik tetap. Loh, itu diantaranya. Oke. Wal yahdzar kullal hadri. Udah titik itu ya, lain poin. Wal yahdzar. Ini nggak boleh. Yaudah ntar dah. Wal yahdzar, dan hendaklah menjaga. Siapa muslim, kan masih ada yang sebelumnya itu. Apa yang sebelumnya itu? Tajir, orang yang berdagang, kullal hadri, dengan sebenar-benarnya menjaga. Hendaklah takut dengan sebenar-benarnya takut si pedagang tadi. Minal bai'i, dari menjual, an bai'i akhihi, dari jualan saudaranya. Itu udah dijual saudaranya, maksudnya sesama muslim. Lah jangan, ibaratnya jangan dijual lagi gitu loh maksudnya. Ngerti maksudnya? Bukan nggak boleh dagang yang sama. Ya dagang yang sama boleh-boleh aja. Karena di pasar yang sini jualan beras, sebelahnya kok jualan beras. Apalagi kalau di pasar induk Cipinang, induk beras. Lah kan jualan beras semua, bukan begitu pemahamannya. Wasiro, apa sih? Lapar. Lapar dia. Ngaji dulu. Nah. Wasiro, dan dari menjual, an siroi akhihi. Oh, siro membeli ya. Dan membeli dari belian saudaranya. Umpamanya saya jual mio, umpamanya saya tawarin ke orang, tapi lagi ditawar sama orang. Nah itu nggak boleh. Gitu loh maksudnya. Menjual juga begitu. Ketahuan barang itu udah saya jual sama dia, udah janjian mau jadi, dioper ke yang lain, nggak boleh. Itu maksudnya. Wa misalu dzalika, dan bermula contohnya itu, minal bai ala bai akhi wasiro ala siroi akhi, ayakula, itu bahwasanya berkata siapa tajir, lil bai, bagi penjual, au lil mustari, atau pembeli, fi zamanil khiyari, dalam zaman khiyar. Tahu khiyar kan? Khiyar itu memilih. Orang yang jual beli itu kan memilih-milih. Ngerti maksudnya? Tawar menawar, prosesi itulah. Ana abiuka, ana bermula saya, abiu itu menjual siapa saya kepada kamu, ghairu hadza, yang selain ini, bi arkhoso, dengan lebih murah, minhu dari hadza. Au astari, atau membeli siapa saya, mingka dari kamu, hadza, pada ini dagangan, bi aksaro, dengan lebih mahal gampangnya, dengan nilai harga lebih, mimma, dari harga istaro, yang membeli siapa orang, hu pada hadza. Wadzalika, dan bermula itu menjual atau membeli dagangan yang udah dipilih atau udah diberikan kepada saudara sesama muslim. Saudara sini saudara muslim ya, bukan saudara kandung. Lu udah disuruh cuci muka masih ngantuk aja lu. Makanya kalau siang disuruh tidur itu tidur. Ntar habis, makanya saya gak percaya Mas Solib, ini nanti habis ngaji bercanda. Kan aneh. Win, adik lu besok ntar selesaikan ya secara adat. Paham gak? Gue ngaji nyurung-nyurung ngantuk. Selesai ngaji ngobrol sampai jam 11. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kalau ada yang ngantuk, terus saya omelin, adik nih ngantuk. Biasanya kan adik ngantuk nih, tumben lu gak ngantuk. Nah itu biasanya selesai ngaji lah ngobrol. Masya Allah, kan keren.
Muharramun itu yang diharamkan, manhiyun yang dilarang, apa anhu dari zalik. Wa kadzalika, dan seperti itu, yaitu menjual atau membeli dari barang yang udah dijual atau dibeli oleh saudaranya tadi. An-najisu pakai sin ya, bermula an-najis, bukan najis. Kalau najis kan pakai sin, ini pakai sin. Apa itu an-najisu? Wahwa, dan bermula an-najisu ayyazida, itu bahwasanya menambahi siapa orang fi samani silati, dalam harga dagangan. Silah itu barang dagangan. Min ghairi rugbatin, dari tanpa seneng, via di dalam silah, liyahurra, supaya bahwa menipu siapa orang, ghairahu pada lainnya orang, minal muslimina. Jadi begini, lu ini jual berapa umpamanya, umpamanya pasarannya 20.000 umpamanya, udah gue bayarin ya nih apa 25.000, kok naik harganya, iya kan? Nah, bagus gak harganya? Bagus lah. Akhirnya temen-temennya, karena sebelahnya di apa laku dibayarin, yang pasaran biasanya 20 dibayarin 25, kan akhirnya tetangganya pengen jual tinggi juga. Ujung-ujungnya yang ono laku, yang ono gak laku, ini gak laku gara-gara kasus dia tadi. Ngerti maksudnya? Lah, gak punya rumah dah, dibeli mah kagak. Ini rumah berapa? Mau pasarannya 700 juta. Udah nggak apa-apa dah, gue bayarin 750 juta. Seneng apa nggak yang punya? Seneng, cuman ngomong doang dibayarin kagak, tinggal pergi lah, kan rusak pasaran. Paham maksudnya? Nah itu sama aja seperti itu. Itu trik-trik yang seperti itu yang merusak itu banyak, ada aja. Tujuannya apa? Supaya transaksi yang dilakukan batal. Lah kan orang yang nawar pertama kan kesel. Nawar pertama 700, begitu dinaikin 7,5, kan seneng. Lah 50 juta. Lah 50 juta itu kalau NMAX bekas dapat 2. Lah sembarangan. Apalagi kalau dibeliin motor Shogunya Maftuh dapat 16 kan itu. Lah iya kan? Lah iya, sembarangan. Lalu jangan macam-macam, itu motor keramat dari Mbah Sugeng itu. Ada suratnya itu, daripada motornya Kevin gak ada suratnya. Lah, Shogun itu resmi. Lalu aja pada keblung, nggak bisa ngerawat. Namanya motor itu dilap, jari-jarinya satu persatu dilap, karatnya biar hilang, kan gitu kan? Diajak ngomong, bukan orang gila, dia orang gila motor aja diajak ngomong, bukan. Syukurnya kita sama Allah itu adalah dengan bersyukur dengan pemberian Allah. Kita mempunyai barang dirawat, motor ya dilap, mobil ya dilap, dicuci, iya kan? Nah, karena itu adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita, kan gitu maksudnya. Lah, jangan punya barang selengean nggak karuan, sendal ya dicuci, Pin, lu masih ngantuk, udah sendal buluk lu aja, ntar gue sunatin lagi lu sama Erwin lu, gue barengin kalian nih. Adik mau sunat lagi di, ntar dapat duit lagi lah, barangan lu. Iya kan? Udah segitu dulu dah. Berapa menit? Lah udahlah, kan pada capek habis pada ngecor. Iya kan? Ini makmur mudah-mudahan nggak dateng. Pada capek lah ya, orang habis ngecor. Oke, besok ini apa namanya, ikhtikar. Ikhtikar itu apa? Nyimpen itu apa? Nimbun. Ingat-ingat itu ya. Besok bab ikhtikar, menimbun barang gitu. Itu nggak boleh. Diingat-ingat itu, takut saya lupa itu kadang-kadang. Menimbun barang gitu loh maksudnya. Ikhtikar itu bawahnya itu loh.
minihtikari to'a menimbun bahan menimbun sembako lah kalau sekarang itu nggak boleh. Besok bakasannya. Jadi dagang boleh, tapi jangan bikin susah orang. Kan kemarin beras mahal ditimbun, itu bahasa Arabnya itu ikhtikar, gitu loh. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa Qifatul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.